Haleluya. Amin. Allah kita adalah Allah yang setia, Bapa yang setia. Apa yang mau kita memberikan pada pagi hari ini kepada Tuhan? Pujian penyembahan kita. Amin. Mari beri yang terbaik. Haleluya. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Tuhan kami yang setia. Kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Katakan bersama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku Tuhan. Oh, di hidupku. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami bawa pujian kami. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan katakan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ini penyembahan kami Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan ada di sini. Kami tahu Tuhan hadir. Engkau bertata di atas penyembahan kami. Itu sebabnya kami berkata, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Engkau ada di dalam kami Yesus. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Amin. Ini yang kami alami. Mari serukan, berikan penyembahan. Haleluya. Ku nyanyi
Tuhan dimuliakan di rumah ibadah ini Tuhan. Karena seluruh umat-Mu yang sudah Engkau pilih dan kuduskan, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan ketika Engkau ditinggikan, setiap hati boleh tertuju padamu. Lawatan-Mu terjadi. Roh-Mu mengurapi, Roh-Mu melawat kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersama para malaikat-Mu menyanyi, memuji, bermazmur bagi Tuhan. Karena Tuhan setia bagi kami. Dan Kau membuktikan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terus selami hadirat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, semua umat Tuhan yang diberkati dan siap lebih lagi memuji Tuhan. Katakan amin. 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 Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Seundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang sempurna. Katakan amin. Amin. Tuhan memberikan kita kesehatan. Semua sehat, amin. Semua kuat, amin. Amin. Haleluya. Dan ada berkat yang lebih sempurna, yaitu Yesus mati bagi kita. Tidak ada yang seperti Yesus. Untuk apa Yesus mati? Untuk menggantikan kita. Dan kita boleh dibebaskan, dimerdekakan. Dan kita boleh dilayakan untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Amin. Bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya karena anugerahnya. Amin. Sungguh besar. Yang diberkati katakan bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Semua yang diberkati boleh bertepuk tangan? Boleh dengan penuh muka yang senyum? Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan, amin. Sebab Tuhan sumber berkat kami dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama diberkati, aku dilimpahi karena Allah Kau limpahkan Tuhan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sungguh besar bagiku. Aku diberkati, sungguh besar bagiannya. Haleluya. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Kau nyatakan bagi kami. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Mari katakan semua yang diberkati. Haleluya.
Mana tepuk tangannya untuk Allah kita yang memberkati kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rohnya ada di dalam hidup kita. Dan rohnya mengurapi kita saat ini. Amin. Mari rasakan dan mengalir bersama dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari terus fokuskan kehidupan kita untuk menikmati kehadirannya. Dia dahsyat, dia hebat, dia memulihkan keadaan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari semua kita katakan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, ku buka hati. Mari buka hati kita di hadapannya. Buka hati untuk jamahan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Amin, umat-Mu merendahkan hati di hadapan-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, bersama
setiap hati Tuhan. Sebab hati kami merindukan lawatan-Mu. Hati kami terbuka bagi-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saya mengundang kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sebab lawatannya ada bagi kita. Haleluya, saya mengundang kita mari berikan tepuk tangan bagi Dia, Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di altar-Mu kami menyembah Tuhan. Amin Yesus. Kau adalah Allah yang maha kudus, Amin Yesus. Allah yang maha mulia. Haleluya. Nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Besarlah Kau perbuatan-Mu bagi hidup kami Yesus. Allah yang memerintah dan bertata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Pengurapan-Mu ada bagi hidup kami Yesus, dan melahirkan mujizat bagi hidup kami Yesus. Ajar kami terus percaya kepadamu Tuhan. Bapa, biarkanlah hati kami menjadi tanah-tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau kuasai hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Yesus. Dan kami tidak membiarkan Tuhan satu roh pun ya Bapa yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami sepakat Tuhan pada saat ini kami menolak dan menghancurkannya di dalam nama Yesus. Segala penguasa-penguasa di udara Engkau hancurkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau memberikan kemenangan dan kebebasan bagi kami ya Bapa. Untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Yang menjadikan penyambung lidah-Mu ya Bapa. Kau mengurapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Janji-Mu ya dan amin bagi hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada bagi hidup kami. Mujizat-Mu ada bagi hidup kami ya Bapa, menyertai kami. Dan biarlah kami menyerahkan hidup kami sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Bapa. Kau pakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan menjadi terang-Mu di tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya beri judul yaitu hidup yang dipulihkan. Hidup yang dipulihkan. Kata dipulihkan berarti ketika seseorang berada dalam kondisi gagal, sakit parah, hidup dalam keluarga yang retak, berbuat dosa yang memalukan. Bahwa bagaimana saat-saat ini Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita. Saat ini Tuhan sedang memulihkan bagaimana keadaan kita yang dulu, keadaan yang rusak. Dan saat ini Tuhan akan memulihkan di dalam setiap kehidupan kita. Dipulihkan artinya dikembalikan seperti keadaan
seperti keadaan atau diperbaiki dari kerusakan menjadi keadaan yang semula. Jadi arti kata dipulihkan artinya dikembalikan seperti keadaan, diperbaiki dan dari kerusakan menjadi keadaan semula. Kalau sebuah hati itu ketika hati sudah rusak dan ketika diberikan kepada Tuhan, hati itu akan kembali menjadi pulih asalkan hatinya mau diberikan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan mau melakukan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita mau buka hati kita untuk Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dikatakan bahwa dipulihkan itu artinya dikembalikan seperti semula, yang tadinya rusak, yang tadinya kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tadinya kehidupan kita yang dikatakan yang begitu hancur, tapi ketika diberikan kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan dan kita akan diberkati. Janji Tuhan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Keluarga kita akan dipulihkan asal kita mau membuka hati kita. Kita akan lihat bahwa bagaimana kehidupan Simon Petrus. Kita tahu bahwa bagaimana Simon Petrus ini dia seorang murid Tuhan Yesus. Tapi ketika imannya mulai digoncangkan, ketika Petrus ini bertemu dengan orang dan ketika melihat gurunya ditangkap, dan dikatakan di sini bahwa Petrus ini ketemu dengan orang dan dia mengatakan, apakah kamu bersama-sama dengan Yesus itu? Dan Petrus mengatakan, enggak, aku enggak kenal dia. Dia menyangkal 3 kali. Ya, Petrus ini menyangkal Tuhan 3 kali. Tidak sampai di situ saja. Ketika kalau nanti Bapak Ibu Saudara-saudari baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, di situ Yesus pun bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan yang terakhir Petrus mengatakan, Tuhan, kau tahu apa isi hatiku, bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Ini dikatakan bahwa bagaimana Tuhan itu melihat komitmen Petrus. Apakah Petrus itu benar-benar hidupnya itu mau diubahkan? Tuhan melihat bahwa bagaimana apakah benar-benar Petrus ini akan hidupnya benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, dan akhirnya disitulah bahwa Yesus melihat benar-benar Petrus itu dia sungguh-sungguh hidupnya mau diubahkan oleh Tuhan. Ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dia teringat akan kata-kata Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus ini dia pergi dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kehidupan Petrus dan Petrus dipulihkan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan akhirnya di situ Petrus menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan. Dia bisa memberitakan Injil dan 3.000 jiwa diselamatkan. Ya, kita lihat lagi juga bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Kita kenal Rasul Paulus itu adalah seorang yang menganiaya orang-orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi ketika ada di Damsyik, ketika Paulus melakukan perjalanan untuk berencana membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan ketika dia berjalan dan dia bertemu secara pribadi dengan Yesus, dan akhirnya Paulus ini diubahkan. Paulus ini akhirnya menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan di dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi harus menjadi berkat, bahwa bagaimana kehidupan seseorang itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar kehidupan kita atau hati kita diberikan kepada Tuhan. Tuhan mau, Tuhan ingin bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kalau hati kita ditutup, kalau hati kita tidak mau dipulihkan oleh Tuhan,
bagaimana berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar dari seorang bagaimana Tuhan pulihkan dari dia tidak mengenal Tuhan dan akhirnya dia bisa mengenal Tuhan. Dari dia yang dulunya seorang yang dikatakan yang terpandang, orang yang dikatakan orang yang terhormat, tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan seseorang ini. Dia akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan belajar dari seorang bernama Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca. Di dalam kitab 2 Raja pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan belajar dari seorang bernama Naaman. Naaman itu siapa sih? Naaman adalah pribadi yang dahulunya tidak mengenal Allah Israel. Tetapi ketika ia disembuhkan Tuhan, ia pun mengenal Tuhan yang benar dan sujud menyembah kepadanya. Jadi dikatakan bahwa Naaman itu dulunya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang dikatakan orang yang kafir lah, orang yang tidak mengenal Allah yang hidup. Dan dikatakan bahwa Naaman adalah seorang panglima perang yang berpengaruh, terhormat, kaya raya, cerdas, pemberani, kuat, selalu menang ketika berperang. Jadi dikatakan bahwa Naaman ini adalah orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang kaya raya. Ya, jadi orang tuh segen dengan Naaman ini karena dikatakan dia adalah seorang panglima perang yang ketika dia berperang dia selalu menang. Tetapi suatu ketika Naaman ini mengalami satu hal yang sangat orang akhirnya mengucilkan dia, yaitu dia memiliki penyakit kusta. Kalau saat ini mungkin sakit corona ya, yang diasingkan, yang orang tidak boleh dekat-dekat dengan dia. Dikatakan bahwa orang yang sakit kusta itu adalah orang yang najis, orang tidak boleh bertemu dengan dia. Bahkan kalau dikatakan kalau orang yang sakit kusta itu dia akan dibuang jauh-jauh dari keluarganya, gitu kan. Tapi di sini kita akan belajar bahwa bagaimana Naaman ini ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan Naaman. Ketika Naaman memiliki penyakit kusta ini, memang secara manusia Naaman ini merasa kesal. Kenapa harus saya yang kena sakit kusta ini? Kenapa harus saya yang mengalami hal yang seperti ini? Tapi kita akan belajar dari kehidupan Naaman ini bahwa bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan Naaman, bahkan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, semua telah dimiliki dan semua itu tidak dapat melindungi Naaman dari penyakitnya. Dia adalah orang yang kaya raya tapi tidak bisa menyembuhkan sakitnya, tidak bisa dikatakan bahwa sakitnya itu tidak akan bisa menyembuhkan. Walaupun dia punya harta yang banyak, walaupun dia punya uang yang banyak, tapi penyakitnya tidak akan bisa disembuhkan pada waktu itu. Jadi dia merasa bingung dan dia mengatakan bahwa aku nggak ada gunanya lagi. Keluargaku sudah meninggalkan aku, rakyatku sudah meninggalkan aku, orang-orang sudah tidak memperdulikan aku. Tapi di sini kita belajar ada seorang anak kecil, seorang Israel yang menjadi tawanan. Pada waktu itu dia mengatakan, coba Bapak pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Bapak. Dan akhirnya Naaman ini dia mau melakukan akal hal itu dan dia akhirnya pergi ke sana membawa sebuah surat. Dia minta surat kepada Raja Aram pada waktu itu dan dia mengatakan, aku minta surat untuk tanda bahwa aku akan pergi ke Israel, aku akan bertemu dengan nabi itu biar aku bisa disembuhkan. Dan Naaman ini dia melakukan apa yang dikatakan oleh seorang pelayan, anak kecil, dan dia lakukan. Karena apa? Karena Naaman memiliki satu kerinduan untuk dia ingin dipulihkan, ingin disembuhkan. Ya, dikatakan bahwa Naaman adalah pemimpin besar dan sangat dihormatin. Terinspirasi oleh seorang anak kecil yang dikatakan seorang pembantu tuh nggak ada harganya. Kalau zaman dulu pembantu tuh ada apa sih? Orang nggak akan mendengarkan apa kata seorang pembantu. Tetapi Naaman ini dia tahu bahwa imannya seorang anak kecil ini. Kenapa tidak? Kalau siapa tahu saya coba,
siapa tahu dengan hal ini saya bisa sembuh gitu kan. Dan akhirnya Naaman melakukannya. Ya, jadi akhirnya Naaman pergi bersama dengan pasukannya membawa barang-barangnya yang akan dia berikan kalau seandainya dia nanti sembuh. Ya, jadi Naaman mau hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, pemulihan dapat terjadi jika ada iman di dalam hati. Jadi ada satu iman di dalam setiap kehidupan kita, hati kita. Pemulihan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita kalau kita punya iman. Apa yang diimani oleh anak kecil itu juga yang diimani Naaman, seorang yang tidak kenal Tuhan. Sekalipun Naaman belum melihat, namun ia beriman dan sangat percaya bahwa apa yang dikatakan oleh anak kecil itu pasti akan terjadi. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa hal yang pertama, pemulihan dapat terjadi kalau kita memiliki iman yang kuat, percaya kepada Tuhan. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun saja, ketika dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena punya apa? Karena punya iman. Jadi Naaman ini dia mengimani apa yang dikatakan oleh anak kecil ini, dan dia mengatakan bahwa coba kamu ke sana. Dan ada satu iman yang dimiliki oleh Naaman ini. Tadi dikatakan bahwa Naaman ini adalah seorang yang tidak kenal Tuhan loh. Dia seorang yang dikatakan orang yang kafir, tapi dia melakukan akan hal itu. Jadi dikatakan bahwa pemulihan akan terjadi kalau kita memiliki iman percaya yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Naaman sudah sampai ke Israel itu, dipikir Naaman Nabi Elisanya datang didoakan, ternyata enggak. Yang keluar itu adalah seorang pembantunya, Gehazi ini. Dia datang dan dia mengatakan, Bapak harus pergi ke Sungai Yordan dan harus mandi di sana 7 kali, pasti Bapak akan sembuh. Walaupun Naaman ini sempat bingung, kan Sungai Yordan itu sungai yang kotor, sungai yang istilahnya sungai yang kalau sekarang itu mungkin yang coklat-coklat gitu, yang warna coklat. Kenapa enggak sungai yang lain? Kenapa harus sungai yang itu gitu kan? Tapi ketika pegawainya mengatakan, Bapak dia cuma suruh nyuruh mandi kok, masa Bapak enggak mau sih? Dan akhirnya Naaman ini dengan penuh kerendahan hati dia taat. Oke lah kalau begitu aku pergi ke sana dan aku akan mencelupkan, aku akan mandi di sana gitu kan. Jadi dikatakan bahwa pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Naaman memang memiliki iman dan imannya ia bertindak. Apa yang terserah dari kebenaran ini, Naaman perlu tahu bahwa bukan Sungai Yordan yang menyembuhkannya, tetapi kesembuhan yang akan ia terima adalah kasih karunia dan kuasa Allah. Ketika Naaman mentaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elisa, maka sesuatu terjadi. Mujizat terjadi di dalam kehidupan Naaman. Allah hanya mencari ketaatan dari kehidupan Naaman. Iman tidak cukup bagi Naaman untuk menerima kesembuhan dan pemulihan, tetapi Allah menghendaki agar Naaman taat kepada perintah Tuhan. Ya, coba kalau Naaman tidak taat, mungkin dia tidak akan mengalami kesembuhan. Tetapi ketika dia taat, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini, dia pergi ke Sungai Yordan itu dan dia mandi di sana. Dan akhirnya ketika dia mandi di sana ada satu kesembuhan yang didapatkan oleh Naaman ini. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa perintah itu dikatakan antara gampang-gampang susah gitu ya, ketaatan. Sebenarnya kalau kita mau hidup kita taat, kalau mau hidup kita taat dan memberikan hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak mencari orang Kristen yang duniawi, yaitu orang yang percaya pada Yesus namun kehidupannya masih duniawi.
atau orang Kristen surgawi, yaitu Kristen yang hanya memikirkan perkara-perkara surgawi, nggak perlu kerja, nggak perlu melakukan hal-hal yang lain, dia hanya memikirkan hal-hal yang di atas saja. Tetapi Tuhan mencari orang Kristen yang mengerti isi hati Tuhan dan mau taat melakukannya. Ya, untuk taat melakukannya. Tuhan mau mencari orang-orang Kristen yang mengerti akan isi hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita mau hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, pemulihan terjadi jika kita rendah hati di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa perintah Nabi untuk mandi sebanyak 7 kali dalam Sungai Yordan adalah suatu perintah yang menuntut bukan saja ketaatan tetapi kerendahan hati. Mengapa? Karena yang diperintahkan itu adalah Naaman, seorang panglima besar loh, seorang panglima yang berhasil. Tapi Naaman dengan penuh kerendahan hati dia mau melakukannya. Ya, jadi dikatakan bahwa bukan hanya ketaatan tetapi kerendahan hatilah yang dilakukan oleh Naaman ini. Bahkan di sini dikatakan bahwa kerendahan hati membawa Naaman menerima pemulihan yang sempurna. Dan akhirnya dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 itu, di situ dikatakan bahwa akhirnya Naaman bisa disembuhkan, dipulihkan kembali. Karena apa? Karena dia memiliki satu iman yang percaya, yakin, seperti yang dimiliki seorang anak kecil tadi. Yang kedua, yaitu Naaman ini dia taat apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, apa yang Nabi Elisa perintahkan. Yang ketiga, Naaman ini dia memiliki kerendahan hati melakukan apa yang Nabi Elisa Nabi Elisa ini katakan dan dia lakukan dengan penuh kerendahan hati. Kerendahan hati membawa Naaman menerima pemulihan yang sempurna. Naaman bukan saja dipulihkan dari sakitnya, tetapi ia dipulihkan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Iman semakin jelas dan ia menjadi penyembah kepada Allah yang benar. Dulu yang tidak mengenal Tuhan, tapi sekarang mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ada pemulihan. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Saat ini mungkin ada masalah di dalam setiap hidup kita. Ekonomi kita mungkin yang saat ini sedang goncang, keluarga kita yang saat ini mungkin sedang dalam kehidupan yang mungkin tidak mengenakan. Tetapi mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar dari seorang bernama Naaman ini bahwa dia memiliki iman yang kuat. Dia mau untuk hidupnya diubahkan. Dia mau untuk hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain, juga bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja di dalam setiap hidup kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Janji Tuhan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita, asal kita mau membuka hati kita. Untuk apa? Untuk Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita minta bahwa Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku dipulihkan oleh Engkau. Tuhan, aku mau hidupku menjadi berkat bagi orang di sekeliling. Bahkan aku mau keluargaku dipulihkan. Aku mau ekonomiku dipulihkan. Aku mau pekerjaanku dipulihkan. Kita akan datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup, yang sakit Tuhan akan pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji namamu Yesus. Katakan Yesus Tuhan, mulialah namamu. Haleluya. Yesus
Yesus Allahku. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan hidup kita, angkat tangan kita, katakan Yesus Tuhan, Engkau yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berkatakan Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Amin. Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Selawat setiap jemaat yang hadir pada siang pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap jemaat yang hadir Tuhan. Saat ini yang sakit Engkau sudah pulihkan, disembuhkan. Yang dalam keadaan saat ini berbeban berat, Engkau yang sudah melemparkan, yang sudah memberikan kelegaan. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan Dia sanggup. Haleluya, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi katakan Dia sanggup. Amin Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sanggup. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia sanggup. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap hati kami yang hancur, yang retak Tuhan, bahkan kehidupan kami. Engkau akan pulihkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami memiliki iman percaya kepada Engkau, kami memiliki satu ketaatan Tuhan, kami memiliki satu kerendahan hati di dalam setiap hidup kami. Janji-janji-Mu akan Engkau genapi di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Kau tahu apa yang menjadi masalah mereka Tuhan. Dan pagi hari ini kami serahkan Tuhan segenap kehidupan sidang jemaat-Mu. Bahkan kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Terima kasih buat Pendeta Lucy. Silakan duduk kembali yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buat kita semua 3 hal tadi mari kita akan ingat. Ada iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan akan nyatakan kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Selamat datang buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir, ada mungkin di sebelah Bu Empi? Oh, sudah pernah. Oke, puji nama Tuhan. Ada mungkin yang lain tidak ada. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan berikan yang terbaik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang mau membuat surat pernikahan catatan sipil, saudara-saudara bisa mengambil formulir nanti ke Pasar Wit akan mengisinya. Apa saja nanti kekurangannya, saudara-saudara akan melengkapinya dan nanti kalau kepala catatan sipil datang, dia akan memberitahukan kepada kita langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, mulai bulan September, ibu-ibu, bapak-ibu yang punya anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu akan diadakan secara tatap muka di gereja. Mulai jam 10 sampai dengan jam 11. Dengan memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak juga harus memakai masker dari rumah, bawa tisu, bawa agenda sekolah minggu, buku agenda sekolah minggu dan botol minum masing-masing. Jadi sekolah minggu sekarang sudah mulai, tetapi dengan benar-benar kita memperhatikan protokol kesehatan. Ya, itu untuk anak-anak sekolah minggu. Lalu setelah ibadah yang kedua nanti akan ada rapat panitia Natal setelah ibadah yang kedua. Namun kelas pemuridan untuk minggu ini ditiadakan dulu karena ada rapat panitia Natal. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari saat ini kita akan berikan yang terbaik. Yang bertugas saya persilahkan. Kita akan berdoa buat persembahan yang saudara akan berikan dan kiranya kita akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah diberkati melalui pujian, penyembahan dan kebenaran firman yang sudah kami dengar. Dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang akan memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah. Ketika mereka memberi buat pekerjaan-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau akan membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Melalui pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka, Kau buat menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan akan diambil 2 kali, yang pertama untuk kas dan yang kedua untuk dana Natal. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan balas dengan berkat yang berkelipat. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Amin, haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengerti keberadaan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tahu setiap pergumulan kami ya Tuhan. Amin, amin. Engkau Allah yang sangat peduli dengan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh memiliki Engkau Allahku yang dahsyat. Haleluya. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi. Dia mengerti, Dia peduli. Haleluya. Dia amin, amin, haleluya. Haleluya. Mari bawa segenap beban saudara kepada Tuhan saat ini. Izinkan Allah yang akan menolong dan menopang kita. Dia Allah yang sangat peduli. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, terpuji akan nama-Mu ya Tuhan yang kita alami. Amin. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat. Sekali lagi katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Haleluya. Kami percaya, kami memiliki dan kami bangga memiliki Allah yang selalu mengerti setiap masalah, pergumulan, persoalan yang kami hadapi saat ini, terutama situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang kami muliakan dalam satu nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami yang pertama, mulai dari awal penuh sampai akhir, mengurapi hamba-hamba-Mu sudah melayani pada pagi hari ini. Makasih Tuhan, kami percaya pelayanan mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau curahkan anugerah dan berkati, urapi dengan urapan yang baru. Kami berdoa untuk acara ibadah kami yang kedua, Tuhan campur tangan dalam situasi baik dalam keadaan sekarang ini Tuhan. Engkau campur tangan ibadah kami yang kedua. Baik Tuhan, mereka yang online maupun tidak, Tuhan kami percayakan semua dengan kuasa Tuhan. Ibadah kedua ini Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Curahkan kuasa dan urapan-Mu bagi hamba-Mu yang akan melayani. Pelayanan kami tidak pernah sia-sia. Ibadah kami tidak pernah sia-sia. Ibadah kami banyak mengandung janji-janji kebenaran firman Tuhan. Baik untuk hidup kami sekarang di dunia ini, bahkan untuk hidup di dunia yang akan datang.
Berkati kami semua yang sudah hadir untuk memasuki minggu yang baru dengan berkat yang baru. Kami serahkan perjalanan pulang kami dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berkomitmen kepada Tuhan. Dengan iman mari katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu, Ia ingin memberkati engkau. Ia ingin mengurapi engkau. Ia ingin membimbing engkau oleh Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Imataka hambaya sikarala takurala. Umala hambaya santakalamak. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada pagi hari ini karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sapa, kita muliakan, kita puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang mencari awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan